Halo sahabat semua. Perkenalkan, saya Retno Septianingrum, NIM 0310173142 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Biologi 3 semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai macam-macam gizi seimbang yang dapat mewujudkan generasi itu sehat dan berprestasi. Nah, ikutin terus ya, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, setelah hampir 3 bulan kita diharuskan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Nah sekarang pemerintah mulai berencana memulai tatanan kehidupan baru dengan istilah yang kita dengar yaitu new normal. Nah, new normal ini di tengah pandemi COVID-19 akan berhasil ketika masyarakat patuh akan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan di tengah pandemi seperti penggunaan masker, kemudian menjaga kebersihan diri, kemudian kita harus menjaga asupan gizi yang seimbang dan tepat. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Tujuannya untuk menjaga kondisi tubuh dalam rangka menjaga imunitas tubuh dari dalam. Tubuh perlu mengkonsumsi beberapa jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Namun, ingat ya teman-teman, tidak semua gizi harus dipenuhi dalam jumlah yang sama. Nah, sekarang perhatikan gambar tumpeng gizi berikut. Kita lihat tumpeng gizi pada gambar tersebut. Ada nih salah satu syarat makanan sehat, yaitu yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu seperti karbohidrat. Karbohidrat memiliki molekul-molekul yang terdiri atas monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah teman-teman, polisakarida dianggap lebih baik daripada monosakarida, karena pasalnya polisakarida lebih kompleks sehingga butuh waktu lama untuk diserap ke dalam aliran darah dan tidak memicu lonjakan gula darah yang besar. Karena itu teman-teman, semakin kompleks karbohidrat yang Anda konsumsi, nutrisi yang Anda dapatkan akan semakin baik. Nah, contoh karbohidrat kompleks adalah gandum, nasi merah, dan biji-bijian. Sedangkan jenis karbohidrat sederhana meliputi itu nasi putih, roti putih, dan pasta. Gizi yang diperlukan oleh tubuh yang kedua itu adalah lemak. Nah, teman-teman, lemak ini merupakan sumber energi yang dapat disimpan dalam tubuh ya teman-teman. Nah, tujuannya itu sebagai cadangan energi. Nah, jika konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya itu kadar kolesterol darah, yaitu mencapai 20-25% dari kalori total. Nah, kita harus tahu sumber dari lemak ini apa-apa saja. Nah, sumber dari lemak itu seperti minyak, kemudian mentega, kemudian buah alpukat, keju, dan telur. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yang ketiga itu adalah protein. Nah, protein adalah suatu senyawa yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang juga mengandung sulfur serta fosfor loh. Nah, kebutuhan tubuh manusia dapat dipenuhi dari protein yang terkandung di dalam bahan makanan. Protein yang terkandung dalam tubuh hewan disebut protein hewani ya teman-teman. Itu contohnya seperti daging, ikan, susu, dan telur. Nah, kalau protein yang terkandung di bagian tubuh tumbuhan itu disebut sebagai protein nabati. Nah, contohnya itu seperti kacang-kacangan. Nah, fungsi protein ini dapat mendorong pertumbuhan struktur tubuh mulai dari sel, jaringan, hingga organ. Kemudian juga menyediakan energi, kemudian menyeimbangkan cairan dalam tubuh, kemudian juga mensintesis substansi-substansi penting, misalnya itu hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yang keempat itu adalah vitamin. Nah, vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Nah, tubuh kita ini memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Namun ingat ya teman-teman, jika kebutuhan vitamin tidak terpenuhi dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme dalam tubuh karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Gini teman-teman, jika kita kekurangan vitamin, itu dapat mengakibatkan penyakit defisiensi yang disebut avitaminosis. Nah, kekurangan vitamin ini akan mengakibatkan tubuh kita ini mudah terserang penyakit. Nah, ini merupakan beberapa jenis vitamin beserta peranannya bagi tubuh kita dapat dilihat dalam tabel berikut. Kemudian, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang kelima itu adalah mineral. Nah, mineral merupakan substansi anorganik yang biasa ditemukan dalam bentuk ion. Nah, di dalam sistem pencernaan makanan, garam mineral tidak mengalami proses pencernaan. Hal ini karena mineral bersifat mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh usus halus. Nah, jika tubuh kita kekurangan garam mineral tertentu, itu dapat mengakibatkan penyakit defisiensi juga ya teman-teman. Nah, berdasarkan jumlahnya yang diperlukan tubuh, garam-garam mineral ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Nah, unsur makro yaitu
unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak. Nah, misalnya itu seperti natrium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, dan belerang. Nah, sementara untuk unsur mikro adalah unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, misalnya itu seperti mangan, seng, tembaga, dan kobalt. Teman-teman, setelah kita membahas beberapa zat makanan yang dibutuhkan tubuh, kita harus tahu nih, menu makanan itu apa. Nah, menu makanan adalah susunan makanan yang dimakan seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari-hari. Nah, menu makanan seimbang itu seperti menu makanan yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dalam proses kehidupan dan perkembangan. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, umur, berat badan, dan jenis pekerjaan atau aktivitas. Nah, dapat kita lihat di tabel berikut merupakan kecukupan gizi untuk berbagai golongan umur. Kemudian teman-teman, selain kita perlu mengetahui kandungan zat gizi pada makanan, kita juga harus memahami dalam menyusun menu makanan yang seimbang. Nah, untuk memenuhi kecukupan zat gizi diperlukan menu makanan yang seimbang. Tubuh memerlukan berbagai zat makanan dalam jumlah yang berbeda-beda ya teman-teman. Perhatikan porsi makanan yang seimbang sesuai pada gambar piramida makanan di samping. Coba lihat ya teman-teman dan perhatikan. Nah, dalam penyusunan menu makanan seimbang perlu kita terapkan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu menghitung kecukupan energi, kemudian menentukan jenis bahan makanan yang akan dimakan sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian menu makanan dibedakan menjadi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian yang keempat adalah mengontrol kebutuhan lemak, yaitu 10 hingga 25% dari energi. Harus kita ketahui juga ya teman-teman, kekurangan gizi bisa mengakibatkan kelaparan tersembunyi yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan membuat penderitanya itu rentan terserang penyakit. Nah, apalagi kita mengingat ya dengan wabah COVID-19 ini, kita harus bisa menjaga kesehatan, salah satunya itu memperhatikan pola makan kita agar imunitas tubuh kita ini membaik. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.